Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Sampai kapan Anda selalu menunda sholat? Sampai kapan Anda selalu tidak khusyuk dalam sholat? Sampai kapan Anda tidak mau mengerjakan sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya? Sampai kapan Anda menunda-nunda puasa Ramadan dan membayar utangnya? Sampai kapan Anda tidak mau berpuasa sunnah? Umur terus berjalan. Sampai kapan Anda tidak mau membayar zakat? Sampai kapan Anda tidak mau bersedekah? Kita bahas yang wajib dan yang sunnahnya di sini. Kalau Anda sudah kerjakan wajib, Anda tingkatkan kualitasnya, setelah itu Anda lengkapkan dengan sunnah. Sampai kapan Anda mau berlalai-lalai? Sampai kapan Anda selalu menunda-nunda zikir kepada Allah SWT? Tidak membaca zikir pagi petang, ya, tidak beristighfar setiap hari 100 kali, tidak berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah atau pada saat hujan turun. Sampai kapan Anda menunda bakti sama orang tua, yang orang tua Anda kebetulan masih hidup? Sampai kapan Anda tidak mengejar pahala-pahala besar dari tangan mereka? Dengan menanyakan kabarnya, dengan menelpon mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sampai kapan? Sampai kapan Anda tidak mau silaturahim dengan kerabat-kerabat Anda? Sampai kapan? Ya. Sampai kapan Anda tidak mau belajar Al-Quran? Sampai sekarang tajwid Anda masih salah. Selalu Anda mengatakan nanti, besok, lusa. Sampai kapan? Tanya diri Anda sendiri, sampai kapan? Apa yang Anda tunggu? Tunggu kematian baru datang? Setelah mati baru menyesal? Sampai kapan? Sampai kapan Anda menunda-nunda untuk pindah dari tempat yang haram ke tempat yang halal? Bekerja. Sampai kapan? Sampai kapan Anda, wahai muslimah yang masih belum tutup aurat, untuk tutup aurat Anda? Sampai kapan Anda mau buka tutup aurat Anda? Sampai kapan? Sampai kapan Anda mau minta maaf atas kesalahan Anda yang Anda lakukan? Sampai kapan Anda akan berhenti dari transaksi ribawi, manipulasi data, berbohong? Sampai kapan? Sampai kapan semua masih Anda lakukan? Dan kira-kira kapan Anda mau berhenti menjadi orang yang lebih baik? Peraturan Allah tidak akan berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Tidak akan pernah berubah sistem yang sudah Allah ciptakan. Dunia ini sudah lama berlalu teman-teman sekalian, bukan baru umurnya. Kita ini penduduk-penduduk terakhir dunia. Jangan Anda pikir Anda ini baru lahir di dunia ini baru. Enggak, ini dunia sudah tua. Sudah tua. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti seorang wanita yang tua sekali. Udah tua. Kita di akhir-akhirnya. Jangan lupa tentang sejarah manusia yang sudah lalu. Sampai kapan? Semua kuburan yang kita lewatin teman-teman sekalian, yang di dalam kuburan itu sama seperti kita. Sama, sampai kapan kita mau tutup mata? Kita juga akan seperti mereka. Pasti, nggak mungkin tidak. Selamatkan dirimu saudaraku, sebelum telat waktunya. Kenapa buang waktu pada hal yang tidak ada gunanya? Ibadah. Dan hanya kamu, hai saudaraku, yang bisa membuat kau beribadah sendiri. Nggak mungkin orang lain. Semua ada di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk surga, di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk neraka, di tanganmu keputusan. Kau ingin rajin, di tanganmu. Prestasi, di tanganmu. Kau ingin malas, menjadi orang yang buruk, juga di tanganmu. Kami, saya dan teman-teman dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Menyampaikan, keputusan tangan Anda. Anda mau berubah atau tidak? Kami tidak perlu teman-teman Anda mengatakan, oh ceramahnya bagus ya, menyentuh. Nggak perlu itu. Anda ambil manfaat atau tidak? Nggak penting itu. Semoga Allah ikhlaskan niat. Setiap dai yang ikhlas tidak akan butuh pujian itu. Tapi bagaimana yang sedang disampaikan ini sampai pada hati setiap orang yang mendengarkan. Dan mereka bisa berubah. Manfaat Anda dengarkan ceramah seperti ini kalau Anda bisa berubah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. Takut terhadap dosa yang berlalu. Takut dengan amal soleh yang masih sedikit. Bilal pernah menangis satu waktu. Radhiyallahu anhu, lalu ditanyakan, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan perjalanan jauh dan bekal masih sedikit. Padahal beliau sudah masuk Islam di awal-awal Islam dan menjadi muadzin Nabi SAW, jihad setelah, dan masa Nabi jihad juga setelah Nabi SAW, dan sekian banyak amal soleh yang beliau kerjakan. Renungi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, "Igtanimu khamsan qabla khamsin." Maksimalkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nabi ingatkan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu.
Maksimalkan mumpung masih energik, matanya masih terang. Ayo sholat ke masjid, jangan malas-malasan terus. Ayo baca Quran. Yang sudah tua baru mau berangan-angan. Yang kedua, wasihatika qabla sakamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Anda ikut acara ini kalau Anda belum flu, belum demam, belum rematik, belum stroke, belum segala macam. Maksimalkan akhi dan ukhti. Ibadah. Ibadah. Kami cuma bisa teriak-teriak seperti ini. Keputusan di tanganmu, hai saudaraku. Berubah. Gitu kan. Berubah, semua di tanganmu. Kalau kau ingin berubah, maka Allah akan mudahkan itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita mau mengubah menjadi orang yang baik, hijrah, maka kita akan jadi seperti itu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kayahmu, punya pendapatan sebelum miskin, ayo sedekah. Kalau tiba saat di mana kau sudah bangkrut, tidak punya lagi yang kau bisa sedekahkan, kau akan nyesal. Yang keempat, wa faragaka qabla syaglik. Waktu kosongmu sebelum kau sibuk. Mana kadang-kadang orang bilang, wah nggak ada kerjaan nih, kosong, sibuk nonton sesuatu sampai berjam-jam, begadang dari malam sampai pagi. Akhi dan ukhti, kenapa nggak begadang dengan Al-Quran, mendengarkan ilmu, menulis? Imam Ahmad rahimahullah pernah begadang, nggak tidur semalam suntuk, hanya mau mengeluarkan dari sebuah hadis manfaat. Mana kita dari ini semua? Kenapa harus hal-hal yang kosong? Diskotik, karaoke, ngobrol kosong. Apa gunanya? Manfaatnya apa? Waktumu itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Diminta pertanggungjawaban, akhi. Yang terakhir, wahayatika atau wahayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sebelum mati menyesal nanti. Ya, menyesal. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu ya, terdorong untuk mengejar akhirat kita dan memaksimalkan waktu ibadah kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT dan juga bertobat atas dosa kita yang masa lalu. Allahu a'lam.